Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helty Zabuliswan dengan NPM A1G0241118, kelas 4B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Di sini saya akan menganalisis sebuah skripsi karya kakak tingkat dengan fokus pada penerapan strategi atau media pembelajaran di kelas. Skripsi yang saya analisis ini ditulis oleh Panca Yunita Novalinda dengan NPM A1G0211116. Skripsi ini disusun pada tahun 2025. Skripsi ini memiliki judul yang sangat menarik, yaitu Pengaruh Model Tim Games Turnamen Berbantuan Multimedia Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa SD Gugus 12 Kota Bengkulu. Nah, ternyata peneliti melihat adanya permasalahan nyata yang sering terjadi di dalam kelas, yaitu rendahnya hasil belajar siswa, khususnya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Masalah ini dipicu karena guru di sekolah tersebut masih sering menggunakan model pembelajaran konvensional yang satu arah, yaitu ceramah. Nah, hal ini membuat siswa cepat merasa bosan, kurang aktif, dan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menerapkan model pembelajaran tim games turnamen. Peneliti percaya bahwa model tim games turnamen ini yang berbasis kelompok dan kompetensi ini dapat membuat siswa lebih aktif dan bersemangat. Apalagi, model ini dibantu dengan multimedia interaktif yang dibuat menggunakan aplikasi Canva. Penggunaan multimedia ini tujuannya adalah agar materi pembelajaran IPAS mengenai permasalahan lingkungan yang biasanya terlihat abstrak bisa divisualisasikan dengan menarik, berwarna, dan mudah dipahami oleh anak-anak SD kelas 4. Penelitian dilakukan di dua sekolah yang berbeda di Gugus 12 Kota Bengkulu. Satu sekolah dijadikan kelompok eksperimen yang menggunakan model tim games turnamen dan multimedia, dan satu sekolah lagi menjadi kelompok kontrol yang menggunakan model konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan data yang telah dianalisis, rata-rata nilai post-test atau tes akhir kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tim games turnamen berbantuan multimedia interaktif mencapai 75,78. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai post-test kelompok kontrol yang hanya mencapai 50,62. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran tim games turnamen berbantuan multimedia interaktif efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar pada mata pelajaran IPAS, khususnya materi permasalahan lingkungan. Selain meningkatkan hasil belajar, penerapan model ini juga membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan menyenangkan sehingga siswa lebih percaya diri serta tidak mudah merasa bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut pendapat saya pribadi sebagai calon guru, saya sangat setuju dengan hasil penelitian ini. Model tim games turnamen adalah model yang brilian untuk kelas rendah maupun kelas tinggi, karena ia memanfaatkan kodrat anak-anak yang suka bermain dan berkompetensi secara sehat. Apalagi, jika ditambah dengan media visual berupa multimedia interaktif, itu adalah paduan yang sangat ampuh. Jika nanti saya menjadi seorang guru, saya tidak hanya akan menerapkan strategi ini sama persis dengan apa yang ada di skripsi ini. Saya akan melakukan modifikasi untuk membuatnya jauh lebih bermakna bagi siswa, khususnya jika dikaitkan dengan konteks bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya, dalam pembelajaran IPAS dengan topik permasalahan lingkungan ini, setelah siswa memahami materinya melalui tim games turnamen dengan multimedia interaktif, saya akan menambahkan aspek bahasa dan sastra. Saya akan meminta setiap kelompok untuk membuat produk bahasa yang kreatif sebagai bentuk tindak lanjut pembelajaran. Contohnya, siswa dapat diminta menulis puisi sederhana bertema cinta bumi, atau membuat teks pidato singkat yang berisi ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hasil tulisan tersebut kemudian dipresentasikan atau dibacakan nyaring di depan kelas. Dengan cara ini, saya tidak hanya mengajarkan materi IPA saja, tetapi juga secara langsung mengasah keterampilan berbicara, menulis, serta kemampuan bersastra siswa dalam satu proses pembelajaran yang utuh dan bermakna.
Demikian presentasi dari saya mengenai analisis skripsi karya Panca Yunita Novalinda. Semoga hasil analisis ini dapat menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa di masa depan. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountains.